Apakah sudah tampil di layarnya? Sudah, Bang. Oh, sudah ya. Oke, bentar saya. Nah, ini ya, saya coba untuk share sama Ananda semua. Jadi materi kita hari ini atau tema yang ditawarkan hari ini adalah peran mahasiswa dalam membangun ekonomi di masa pandemi COVID-19, terutama peran ekonomi Islam nih gitu ya, karena kita anak ekonomi syariah gitu ya, anak ekonomi Islam. Apa nih peran kontribusi yang bisa kita buat dalam masa pandemi COVID-19, COVID-19. Jadi sekedar introduction dahulu ya. Introduction artinya kita mengulas balik lagi COVID yang sudah terjadi di Indonesia. Jadi di awal 2019 kemarin masuklah virus itu gitu ya, masuklah pandemi ini ke Indonesia di akhir ya, akhir 2019 dan ini sudah menjalan hampir 2 tahun gitu ya di Indonesia sendiri. Jadi apa dampaknya terhadap kita gitu ya? Apa dampaknya terhadap Indonesia? Nah, kalau menurut data nih, ini saya berdasarkan data, dampaknya ternyata sangat-sangat luar biasa sekali gitu ya untuk perekonomian kita, untuk perekonomian khususnya di Indonesia, ya. Nah, kalau di data ini bahwa di akhir 2019 itu, Februari 2019, angka pengangguran itu masih 6,81 juta. Tiba di Agustus 2020 meningkat menjadi 9,77 juta orang, ya. Angka pengangguran ini tertinggi semenjak terakhir di masa Soeharto bahkan gitu ya. Nah, angka pengangguran ini melonjak ketika masa ya sekarang karena pandemi COVID-19. Dan dari data ini ternyata yang meningkat itu bukan hanya di kalangan tamatan SD ke bawah, SMP ke bawah, SMA, bahkan tingkat universitas pun gitu ya. Ananda yang tamat-tamat S1 gitu, bahkan tamat S2 sekalipun meningkat penganggurannya yang awalnya 5,6% jadi 7,4%. Kelihatannya kecil ya 7,4%, tapi dibandingkan seluruh penduduk Indonesia ini besar gitu ya. Jutaan juga jumlahnya gitu. Nah, dan terakhir gitu ya, datanya itu ada 29 juta orang yang terkena dampak pandemi COVID-19 ini. Ya, artinya 2,56 juta orang eh, tidak bekerja gitu ya. Kemudian ada hampir 1 juta orang berhenti bekerja dan ada 24 juta orang dikurangi jam kerjanya. Nah, ini akibatnya apa? Akibatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia itu merosot ya, anjlok. Ini kalau Ananda lihat dari tahun 1998 sampai dengan 2020, 98 itu wajar kita terjadi krisis moneter gitu ya. Jadi di data ini kita itu sempat minus 14% karena di krisis moneter. Tapi setelah 98 itu pertumbuhan ekonomi Indonesia itu meningkat gitu ya, 2%, 4%, 5% peningkatannya. Tapi di masa pandemi COVID-19 ini di kuartal 1 2020 sampai kuartal 2 itu triwulan ya maksudnya. Kita itu defisit gitu ya. Artinya pertumbuhan ekonominya minus. Bukan plus ya, bukan pertumbuhan yang 4%, tapi minus. Minus 5,32%. Ini sempat minus. Arti minus ini apa? Kita defisit anggaran. Kita bukan bahasanya ngutang ya, kekurangan anggaran gitu ya. Pendapatan belanja kita sekian, rupanya pengeluarannya lebih besar. Ya, pengeluaran belanjanya lebih besar. Artinya jadi pertumbuhan ekonominya itu minus 5,32%. Nah, apa akibatnya dari pertumbuhan ekonomi tadi minus? Kemarin heboh kan, terjadi namanya resesi. Ya. Jadi resesi ini intinya adalah, ini suara saya masih jelas ya? Jelas, Bang. Jelas ya. Oke. Jadi terjadi resesi ketika di pertengahan 2020 kemarin ya, 2021.
Nah, apa yang terjadi di resesi itu? Resesi ini dampaknya luar biasa. Artinya ekonomi kita itu berdampak efek domino ke semua sektor gitu ya. Jadi investasinya anjlok, kemudian kehilangan sejumlah pekerjaan, banyak orang-orang yang di PHK gitu ya. Indikator dari resesi ini apa? Ada turunnya pendapatan Indonesia, PDB-nya ya, produk nasional bruto. Nah, ini anjlok PDB-nya. Kemudian juga anjlok dari segi manufaktur dan sebagainya. Nah, kemudian angka pengangguran juga meningkat. Makanya terjadi resesi gitu ya, resesi. Jadi selama resesi ini ekonomi itu berjuang agar orang-orang itu nggak kehilangan kerjaan. Ya, perusahaan juga buat lebih sedikit penjualan dan output negara itu secara keseluruhan menurun. Nah, inilah resesi yang terjadi ketika kemarin itu ya. Tapi ini sudah dilewati. Kita sudah melewati resesi ini dan sekarang masanya adalah recovery, artinya pemulihan ekonomi kita. Ya. Nah, kemarin itu kalau kita lihat ya, pasang surut ekonomi Indonesia itu semua sektor terdampak ya. Semua itu terdampak. Ada yang pengolahan, konstruksi dan sebagainya. Tapi ada juga yang meningkat gitu ya. Nah, kalau di data itu juga produksi terhambat, permodalan terhambat gitu ya, distribusi barang terhambat. Maksudnya nggak perlu ya Pak? Kapan nanti lah, udah mulai lah ya Pak. Kita nggak boleh kita mulai di unmute dulu, tes. Oke ya. Jadi penjualan orang terhambat gitu ya, kemudian bahan bakunya juga terhambat dalam usaha ya, dalam usaha. Nah, kemudian ada potensi dari semua sektor itu yang melemah, kayak pariwisata, penerbangan, finansial, ya, perbankan, keuangan, asuransi, semuanya melemah. Tapi ada juga yang menguat, contohnya itu alat kesehatan, gitu ya, farmasi, tapi e-commerce, gitu ya, orang-orang jualan online ini meningkat. Nah, ini kan menjadi dampak COVID-19 yang terjadi di Indonesia. Nah, itu sekedar gambaran yang terjadi gitu ya, gambaran yang terjadi pada masa pandemi COVID-19. Lalu apa yang bisa kita lakukan ya? Apa yang harus kita lakukan ini untuk bertahan gitu ya di tengah krisis dan tetap sehat di pandemi COVID-19 ya. Terutama apa yang bisa dilakukan mahasiswa gitu nanti. Ini baru kita lanjut pembahasannya. Jadi sebelum kita lanjut ke mahasiswa gitu ya, pemerintah juga pastinya sudah ngasih solusi kan setidaknya. Kemarin tuh solusi-solusi yang sudah kita rasakan dari pemerintah itu ngasih bantuan ya. Ada namanya bantuan sosial, insentif pajak, kemudian bantu penyaluran pembiayaan untuk UMKM, kemudian juga konsolidasi usaha. Nah, ini yang dilakukan oleh pemerintah. Dan di 2021 ini juga banyak yang dilanjutkan program-program bantuan oleh pemerintah, itu ada BLT gitu ya, subsidi gaji, ada kartu prakerja yang mungkin Ananda juga coba nih kali ya, kartu prakerja gitu ya. Ada yang berapa ya, 600.000 ya, 1 bulan yang dikasih per bulan kalau nggak salah saya dikasih kartu prakerja per gelombang itu ya. Kemudian ada juga bantuan langsung tunai untuk bantuan orang-orang usaha gitu ya. Kemudian ada juga bansos atau bantuan tunai yang dikasih kepada keluarga harapan gitu ya, orang-orang yang menengah ke bawah. Nah, ini daftar bantuan yang dikasih oleh pemerintah. Selain itu ada juga peringanan listrik dan sebagainya. Nah, kemudian ya, yang bisa ini kan dari pemerintah nih yang untuk solusi pandemi COVID-19. Ternyata Indonesia juga masyarakatnya nggak mau kalah gitu ya. Dari masyarakatnya juga nih. Dari masyarakatnya, Indonesia itu juga terkenal dengan negara paling dermawan ya. Ini 2017 ya datanya, tapi per 2021 kemarin pun, per 2021 Indonesia kembali terpilih nih menjadi negara paling dermawan. Nah, ini menarik ya, karena moto Indonesia itu adalah gotong royong. Dari dahulu sampai sekarang itu kayaknya nggak berubah begitu ya. Jadi
gotong royong yang dilakukan pemerintah masyarakat Indonesia itu menjadikan Indonesia ini negara paling dermawan, nomor 1 di dunia. Ya. Indikatornya apa? Orang yang paling suka memberi sumbangan kepada orang lain. Nah ini menarik sebenarnya untuk dibahas gitu ya. Kemudian indikatornya apa lagi? Suka mendonasikan uang, ya, suka bersedekah, berinfak, itulah intinya. Kemudian juga suka menjadi relawan, sukarelawan. Sehingga dari negara-negara dunia lain itu Indonesia menjadi negara nomor 1 paling dermawan gitu ya dari negara lainnya. Nah, kemudian juga di pandemi COVID-19 ini peran Ziswaf juga menarik ya, zakat, infak, sedekah dan wakaf ini membantu sebagai solusi peringanan dari dampak COVID-19 ya, terutama di new normal. Nah, ini dari COVID-19 tadi yang saya bahas gitu ya, dampaknya apa, kemudian pemerintah sudah melakukan apa, masyarakat juga sudah melakukan apa. Lalu mahasiswa perannya di mana gitu ya? Mahasiswa perannya di mana? Mungkin dari pandemi COVID-19 ini banyak yang stres, banyak yang panik, depresi gitu ya, ada yang fobia. Tapi juga kita harus cari solusi ya. Terutama juga mahasiswa perannya apa? Peran mahasiswa seperti yang sudah digaungkan dari zaman ke zaman gitu ya. Bahwasanya peran mahasiswa ini sebagai iron stock. Kemudian mahasiswa adalah sebagai agent of change, ya. Kemudian juga sebagai moral of force dan social control. Iron stock artinya apa? Kitalah pengganti generasi bangsa, ya, pengganti penerus orang-orang terdahulu yang akan pensiun akan digantikan oleh stok-stok muda nantinya. Siapa dia? Mahasiswa. Ya. Jadi rektor sekarang itu pasti nanti kan pensiun kan gitu ya. Pasti akan pensiun. Dekan sekarang itu pasti akan pensiun. Presiden sekarang ini pasti akan pensiun. Siapa penggantinya? Generasi-generasi yang hari ini disiapkan ya. Salah satunya adalah mahasiswa. Garda terdepannya adalah mahasiswa sebagai iron stock. Stok baja artinya nih ya. Nah, kemudian siapa lagi? Apa peran mahasiswa sebagai agent of change ya. Agen perubah. Jadi kondisi kita sekarang yang tidak baik ini, peran mahasiswa untuk merubah dari yang tidak baik ini menjadi ke arah yang lebih baik, ini fungsi vitalnya mahasiswa ada. Peran mahasiswa itu di sini letaknya ya, sebagai agent of change ya. Peran mahasiswa. Kemudian juga peran mahasiswa itu adalah sebagai moral of force, penjaga nilai-nilai bangsa ya. Yang hari ini mungkin sudah mulai tergerus gitu ya. Kalau kita miris-miris kemarin ketika ada terjadi COVID-19 ini ada yang korupsi gitu ya. Ini kan menurunkan moral yang sangat luar biasa. Kalau dituntut betul-betul ini peran mahasiswa menuntut misalnya kemarin Mensos itu ya. Itu luar biasa. Ini penjaga moral itu adalah salah satunya mahasiswa. Jadi peran mahasiswa menjaga moral-moral bangsa ini ada pada kekuatan mahasiswa. Dan terakhir juga mahasiswa sebagai social control, artinya pengawas sosial ya. Apa yang tidak sesuai di masyarakat, apa keperluan masyarakat yang belum tertanggulangi, apa kebutuhan masyarakat yang seharusnya ini tapi tidak dilaksanakan gitu ya. Maka mahasiswa bisa menjadi social control. Ya, pengontrol kegiatan sosial yang terjadi di masyarakat. Nah, ini peran fungsi mahasiswa secara umum ya, keempat peran ini ya, iron stock, agent of change, moral force dan social control. Lalu kalau kita bedah terkait dengan COVID-19, apa peran mahasiswa di COVID-19 ini? Sebelum kita lanjut perannya, hari ini penduduk Indonesia itu sekitar 273 juta orang. Ini kalau 2019 masih 268 juta ya, tapi sekarang sudah 273 juta orang. Kemudian yang menarik datanya adalah orang yang menggunakan internet ada 150 juta orang. Ya, aktif sosial media yang punya Instagram, punya Facebook, punya Twitter gitu ya, ada 150 juta orang. Ya.
Yang punya sosial media itu ada 130 juta orang. Yang lebih menarik adalah mobile subscription, artinya orang yang punya kartu pengguna internet atau kartu SIM card handphone itu jumlahnya 355 juta. Artinya apa? Mungkin satu orang punya 2 handphone gitu ya. Atau satu handphone punya 2 SIM card. Tapi yang menarik ini kayaknya satu orang ada yang punya 2 handphone bahkan 3 handphone nih. Makanya peran mahasiswa juga bisa dari segi media sosial. Nah, apalagi kalau kita lihat dominasi penduduk Indonesia sekarang itu didominasi adalah generasi milenial sama generasi Gen Z. Jadi Indonesia ini kalau kita bedah penduduknya nih, ya ternyata dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 sekarang ya, 6. Namanya pre-boomer. Ini yang lahir di bawah 1945. Ya, jumlahnya sekitar 1,87%. Ada baby boomers, artinya yang lahir 1946 sampai 1964. Jumlahnya lumayan, 31 juta orang. Ada Gen X, ya mungkin ayah ibu kita ini sekarang gitu ya, yang lahir 1965 sampai 1980. Ini jumlahnya 58 juta orang. Kemudian ada milenial. Nah, milenial ini yang lahir tahun 1981 sampai dengan 1996 itu disebut dengan generasi milenial. Jumlahnya luar biasa, 69 juta orang. Makanya banyak pemerintah sekarang punya program ya untuk generasi milenial gitu ya. Nah, dan terakhir yang lebih dahsyat lagi adalah Gen Z. Ya mungkin saya yakin Ananda ini adalah termasuk Gen Z ya sekarang ya. Yang lahir 1997 sampai dengan 2012 disebut dengan generasi Z. Jumlahnya berapa? 74 juta orang. Ya, atau 20,27% penduduk Indonesia ini adalah Gen Z. Ya. Dan terakhir namanya post Gen Z. Post Gen Z ini yang lahir di atas tahun 2013. Jumlahnya 29 juta orang. Nah, maka tugas milenial dan Gen Z ini, inilah mahasiswa sekarang. Posisi mahasiswa itu di milenial dan Gen Z ini. Maka 69 juta ditambah 74 juta orang ini sangat luar biasa dampaknya ya. Ada 143 juta orang, 140-an juta orang yang menjadi calon-calon mahasiswa dan sudah menjadi mahasiswa. Lalu peran mahasiswa ini di masa pandemi COVID-19 ini apa? Jadi ini yang sudah saya gambarkan kemarin, ya gambarkan tadi ya, yang terkait dengan COVID. Jadi di masa COVID ini ekonomi keluarga itu luar biasa terdampak gitu ya. Tulang punggung, kesulitan mencari penghasilan, bahkan menganggur gitu ya. Berbagai upaya keluarga telah dilakukan. Kemudian misalnya yang sudah sebagai orang tua ya susu anak-anaknya harus terbeli. Kemudian juga orang yang berumah tangga ya dapurnya tetap harus ada yang masak gitu kan. Sumber listrik, kemudian air juga harus tetap berjalan. Nah, maka sebelum terjadi kerawanan sosial menimpa masyarakat, perlu diantisipasi ya, pasokan pendapatan rumah tangga yang sudah terputus. Nah, ekonomi memang kian meredup dan potensi pendapatan rumah tangga mengalami penurunan yang sangat-sangat luar biasa. Jadi apa peran pemerintah tadi sudah disampaikan gitu ya. Kemudian apa peran mahasiswa hari ini yang bisa dilakukan ya. Nah, yang bisa dilakukan diantaranya kalau menurut saya pribadi ya, nanti mungkin ada pendapat teman-teman hari ini yang bisa teman-teman sampaikan, silakan kita diskusi tanya jawab nanti. Kalau menurut saya pribadi ya yang bisa dilakukan teman-teman adalah kesadaran mahasiswa gitu ya untuk menyampaikan suara masyarakat. Artinya pemerintah punya otoritas tadi ya ngasih bantuan segala macam gitu ya terkait dengan kebijakan kesehatan masyarakat. Tapi mahasiswa juga harus turun andil di sana ya dengan menambah misalnya membantu sebagai relawan dan sebagainya gitu ya. Untuk mendorong juga pemerintah menambah jumlah rumah sakit gitu untuk menambah menangani virus COVID. Kemudian pelonggaran aktivitas sosial menuju new normal.
Kedua, peran mahasiswa ini adalah sebagai social control, yaitu diharapkan menjadi pengontrol kehidupan sosial masyarakat, ya, dengan cara memberikan saran, kritik, ya, solusi atas permasalahan sosial yang terjadi hari ini di masyarakat. Kemudian permasalahan bangsa juga. Ya, maka perlu jika mahasiswa mengambil perannya meminta kepada pemerintah untuk memberikan akses misalnya kesehatan gratis, vaksin dan sebagainya itu, ya si mahasiswa juga harus terlibat di dalamnya. Kemudian ketiga, sebagai mahasiswa yang selalu ingin membawa perubahan, ya, selalu bersinergi, berpikir kritis dengan keikhlasan untuk menjadi pelopor penyampai aspirasi yang mungkin tidak bisa disampaikan oleh masyarakat kecil, mungkin bisa disampaikan oleh dari mulut-mulut mahasiswa, ya, perpanjang tanganan mahasiswa. Kemudian juga terakhir adalah pemerintah ya perlu membuat terobosan, misalnya biaya rendah gitu ya untuk masyarakat. Ya termasuk juga untuk fasilitas mahasiswa yang hari ini terdampak dengan COVID-19 ini. Kalau yang lainnya itu mungkin kebijakan-kebijakan ke atas ya, mungkin untuk meningkatkan ekonomi ya harus pemerintah open dengan pinjaman kredit gitu ya, kemudian meningkatkan sektor ekspor impor, kemudian juga keringan pajak. Nah ini kan skupnya pemerintah ya, skupnya pemerintah. Tapi mahasiswa juga harus mendorong ini gitu ya, agar masyarakat yang merasakan dampaknya itu bisa bangkit kembali ekonominya. Dan terakhir juga pemerintah tetap mendorong pertumbuhan ekonomi sebagai pemulihan ekonomi akibat COVID-19 ini, kemudian jaga stabilitas harga ya. Kalau COVID-19 ini bahaya gitu ya, stabilitas harga itu mungkin juga bergejolak atau terjadi inflasi misalnya, kenaikan harga secara terus-menerus. Ya, akibatnya apa? Ya masyarakat terdampak gitu ya, mahasiswa juga terdampak. Maka mahasiswa juga bisa sebagai social control ini. Ya, mencipta kemudian juga mendorong pemerintah untuk buat lapangan kerja karena pengangguran tadi angkanya naik terus. Kalau itu tetap seperti itu ya kita bahaya nih gitu ya. Kita sedang tidak baik-baik saja. Kemudian juga di sektor-sektor lain yang terdampak itu dibantu, ya dibantu. Mungkin orang tuanya yang hari ini bekerja di berbagai sektor ya pasti terkena dampaknya kan gitu ya di COVID-19 ini. Maka kita sebagai mahasiswa juga ada perannya di sini. Salah satunya yang saya sampaikan dari poin 1 sampai 6 ini. Nah, ini peran mahasiswa secara umum gitu ya. Tapi kalau yang secara individu ya, apa yang bisa dilakukan mahasiswa secara individu nih ya di masa Covid ini gitu ya. Nah, jadi di masa Covid ini kita nggak boleh sebenarnya ya karena kuliahnya daring ya santai-santai aja gitu ya. Satu harian main Instagram, buka YouTube, tiba-tiba buka lagi Facebook, ya main-main WhatsApp, terakhir lagi buka Facebook. Ya habis-habis waktunya seperti itu. Nah, artinya ini kan tidak produktif kan? Tidak produktif kita. Maka coba buat skema ya, kita selaku mahasiswa tetap produktif nih di masa pandemi. Apa yang bisa kita buat? Ya, misalnya contoh buat alarm gitu ya, bangun tetap pagi hari gitu ya. Kemudian juga kalau kuliahnya WFH atau kerjanya WFH, ya jangan kerjanya di kasur, jangan kerjanya di tempat tidur. Coba kerjanya di luar gitu ya, kerjanya tuh misalnya di teras gitu ya. Tetap kena sinar matahari. Jangan hindarilah nampak-nampak sofa itu bawaannya mau geletak saja gitu ya. Kaum-kaum berbaring. Jadi coba dihindari ya. Tetap produktif ya supaya kita satu hari itu tetap produktif. Ini tips ya. Kemudian di masa Covid ini coba tingkatkan skill kita. Misalnya dengan ngikutin ya tadi ya pelatihan-pelatihan online, workshop online, kelas-kelas online yang memang berdampak ke skill-skill kita. Kemudian juga rajin nih silaturahim gitu ya, komunikasi dengan teman-teman. Kemudian juga kalau bisa sempatkan olahraga, kalau yang perempuan juga kalau mau
belajar masak gitu ya, boleh nih. Atau berkebun gitu ya di belakang rumahnya, ya intinya tetap produktif. Ya misalnya juga bersih-bersih rumah, ya baca buku, nah ini lebih penting lagi baca buku atau menonton film yang edukatif. Dan jangan bergadang ya, jangan bergadang, tetap istirahat yang cukup. Nah ini tips untuk tetap produktif di masa pandemi COVID-19. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Yang kita bisa lakukan hari ini sebagai mahasiswa, kita bisa berkontribusi di bidang pemikiran. Ya. Kita membuat sebuah tulisan, kita membuat sebuah gagasan, membuat sebuah ide, kita lemparkan kepada pemerintah, kita lemparkan kepada masyarakat, kita lemparkan kepada media. Nah ini pemikiran. Jadi ada dalam sebuah quotes, kalau mau ya kita ini boleh pintar gitu ya. Kalau dikatakan itu kita boleh pintarnya setinggi langit, ya. Nah, kalau di quotes itu dikatakan ya orang itu boleh pintarnya setinggi langit, ya. Tapi kalau dia tidak menulis, tidak menuangkan gagasannya itu, ya dia itu akan hilang dalam masyarakat dan dari sejarah. Jadi nulis itu adalah bagian untuk kita bekerja untuk keabadian. Kalau mau kita hidup 1000 tahun katanya, ya maka coba menulis ya, coba berkarya. Maka karya-karya kita itulah yang nanti akan dibaca selama 1000 tahun ke depan. Kemudian juga kontribusi ilmu. Hari ini yang kita belajar, yang kuliah, ya menuntut ilmu, ini adalah salah satu kontribusi kita. Kemudian kontribusi di bidang keahlian. Ada yang ahlinya di IT, ada ahlinya di bidang public speaking misalnya. Nah ini kita bisa kontribusikan, ya, membuat pelatihan dan sebagainya. Kemudian juga berkontribusi kalau ada yang kelebihan harta gitu ya, orang-orang yang berlebih, ya mungkin boleh disalurkan kepada yang membutuhkan. Nah ini juga salah satu kontribusi. Terakhir adalah kontribusi waktu, ya, peran mahasiswa nih. Jadi waktu yang kita sedekahkan ini, waktu yang kita luangkan kepada masyarakat misalnya, membantu masyarakat, ini juga adalah kontribusi. Dan terakhir ya, terakhir ini slide terakhir, tips untuk mempersiapkan diri ya untuk teman-teman semua. Jadi untuk ini khususnya untuk mahasiswa, kalau mau mempersiapkan diri, yang dilihat ini hari ini adalah pertama adalah namanya skill ya. Skill ini apa? Keahlian, kemampuan ya. Ada hard skill, ada soft skill. Jadi contoh hard skill itu kita mampu mengoperasikan komputer misalnya ya. Kita mampu mengendarai mobil. Nah, itu hard skill, kemampuan keras gitu ya, bisa mengoperasikan benda-benda dan sebagainya. Kemudian ada juga soft skill ya. Kemampuan leadership, kemampuan time management, kemampuan untuk kepemimpinan, kewirausahaan, kemudian kemampuan berbahasa asing. Nah, ini soft skill. Bisa kita tingkatkan di masa pandemi COVID-19 ini. Jadi jangan sia-siakan waktu yang cukup panjang kalau hanya untuk untuk berleha-leha gitu ya di masa COVID-19. Karena waktu yang panjang ini khususnya mahasiswa ya banyak sekali yang bisa kita siapkan gitu ya. Terutama misalnya pelatihan bahasa gitu ya, pelatihan IT, pelatihan ini, pelatihan itu yang mampu meningkatkan keahlian kita, skill kita. Kemudian apalagi yang ditingkatkan? Knowledge, pengetahuan ya, pengetahuan. Pengetahuan ini karena kita anak ekonomi syariah gitu ya, ada yang perbankan syariah, keuangan syariah dan sebagainya, maka tingkatkan betul-betul keahlian kita di bidang kita itu. Saya anak perbankan syariah. Semua seluk-beluk perbankan syariah ya, baik dari titik kecil sampai titik besarnya itu kita harus tahu. Ya, mulai dari akad apa, akad mudharabah, musyarakah, murabahah ya, kemudian skemanya bagaimana, contoh aplikasinya bagaimana, produk-produknya bagaimana. Nah, semuanya itu harus kita tahu, time managementnya bagaimana gitu ya, mulai dari
sistem perbankan itu bagaimana, sampai sistem perbankan Indonesia, perbankan moneter bagaimana. Itu terkait dengan perbankan syariah. Kalau yang anak perbankan, ya harus tahu semua dengan bidang keilmuan dia. Kan tidak lucu nanti kan, tamat perbankan syariah, tapi setelah tamat tidak tahu sama sekali tentang perbankan syariah. Taunya bahwasanya riba itu haram, udah selesai, kan lucu ya. Makanya anak perbankan syariah ya betul-betul disiapkan memang semua berkaitan dengan perbankan syariah ya kita harus paham karena itu adalah bidang kita nantinya. Itu contoh perbankan syariah gitu ya. Ya kalau akuntansi syariah ya yang berkaitan dengan akuntansi ya harus menjadi keahlian dia ya, bagaimana pencatatan pengeluaran, pemasukan dan sebagainya ya, harus kas. Nah, ini terkait dengan knowledge ya, pengetahuan. Ini yang perlu kita asah, skill, knowledge ya. Kemudian apa lagi yang perlu diasah? Attitude ya. Attitude ini adalah sikap, akhlak, ya, behavior. Jadi bagus pun skill kita, bagus pun pengetahuan kita, tapi tidak ada akhlak kita, ya sama aja tidak dipakai nantinya ya. Makanya attitude ini harus dijaga betul-betul bagaimana berkomunikasi sama yang lebih tua gitu ya, menjaga eh, kepribadian agar disenangi orang. Nah ini adalah sikap-sikap attitude yang harus dicerminkan gitu ya, disiplin, misalnya jujur, rendah hati dan sebagainya. Kemudian juga istiqomah ya, teguh pendirian. Jadi teguh pendirian ini kita nggak pelin-pelan ya, kita nggak setengah-setengah. Kalau memang kita sudah terjun di dalamnya ya kita memang sungguh-sungguh gitu ya, istiqomah. Dan terakhir adalah time management. Betul-betul atur waktu kita sebaik mungkin, jangan sampai dengan waktu kita itu sia-sia. Karena kata Umar gitu ya, waktu al-qasaif gitu ya, waktu itu kayak pedang. Kalau enggak kita yang motong nih, ya kita yang akan dipotong. Kalau enggak kita yang memegal, ya kita yang akan dipenggal gitu. Maka betul-betul siapkan hari-hari kita ya dengan produktif betul-betul. Bahkan kalau tips dari saya itu, saya setiap malam itu buat kayak schedule apa nih yang besok saya lakukan gitu ya. Ya mungkin jangan detail-detail kali juga nggak apa-apa, tapi intinya besok itu saya mau ngapain gitu. Di list betul-betul. Misalnya saya mau baca buku, saya mau menyelesaikan ini, saya mau menyelesaikan itu. Ya malamnya itu sebelum tidur di list betul-betul. Agar besoknya yang kita list itu ya itu yang kita lakukan gitu ya. Itu bagian dari time management. Jadi setelah kita lakukan itu kayaknya puas, ada rasa kepuasan bahwasanya target kita hari itu tercapai ya dan lebih terarah nanti ke depannya. Ya dibuatlah target hariannya apa, mingguannya apa, bulanannya apa. Nah, ini terkait dengan time management. Jadi di masa Covid ini jangan takut, tetap semangat ya, tetap tersenyum. Jadi jangan ngeluh karena memang perubahan itu pasti, tapi kita harus beradaptasi dengan perubahan-perubahan ini. Jadi kesulitan juga pasti akan berakhir gitu ya. Dan COVID-19 ini kita yakin pasti akan berakhir. Jadi tugas-tugas sebagai mahasiswa, peran sebagai mahasiswa manfaatkan betul-betul. Karena masa mahasiswa S1 ini ya sekali seumur hidup gitu ya. Jadi jangan sampai disia-siakan hilang gitu saja. Jadi waktu mahasiswa kamu sedang ngapain aja yang udah pernah? Ya tidur aja. Kan nggak enak ya ceritanya ya. Kayaknya agak kosong gitu ya. Kalau dibuka halamannya, kamu ngapain aja ketika mahasiswa? Ya saya tidur. Kan nggak enak gitu ya ceritanya. Makanya isi coretan-coretan pengalaman itu di masa mahasiswa ini, karena mahasiswa ini tempat salah sebenarnya. Ya, kalau jujur saja, kalau Ananda salah hari ini, ya wajar karena kita sedang belajar hari ini. Mahasiswa itu tempatnya salah. Mahasiswa itu salahnya itu dimaafkan gitu ya. Kesalahannya itu pasti dimaafkan karena memang masanya tentang berproses mencari pengalaman dan mencari masalah gitu. Ya mungkin ini dulu sharing dari saya ya terkait dengan peran mahasiswa di masa pandemi COVID-19. Ya mudah-mudahan kita bisa tetap produktif ya dan mungkin kita lebih bisa diskusi kali ya. Ini ya boleh jadi ilmu saya yang tak seberapa ini lebih tinggi dari Ananda juga gitu ya atau Ananda punya informasi yang lebih, mungkin saya yang akan belajar dari Ananda semua.
Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator ya, kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Wah, bagus sekali tadi penjelasan dari Abang Hafiz. Selanjutnya buat teman-teman yang masih penasaran, yang mau nanya gitu bolehlah bertanya. Ada teman-teman yang ingin bertanya, persilahkan. Kita bebas ya, mau tanya terkait apa ini boleh gitu ya. Jadi intinya kita diskusi gitu ya. Karena bukan ya mudah-mudahan jangan informasi jangan hanya dari saya gitu ya. Teman-teman juga boleh ngasih masukan atau ngasih saran ya silakan. Teman-teman, ada yang ingin bertanya?